Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aljo Zulkarnain dengan NIM 23065110082. Di sini saya akan presentasikan untuk ujian tengah semester sistem terdistribusi. Dan di awal-awal saya mengatakan demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak mencontek. Yang pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi itu merupakan sekumpulan komputer atau komponen yang saling berkomunikasi melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga bagi pengguna tampak seperti satu sistem tunggal. Jadi dia itu sistem terdistribusi itu merupakan sekumpulan komputer, namun bekerja sama lewat jaringan. Jadi seolah-olah dia cuma satu sistem yang tunggal gitu. Contohnya seperti web application, browser gitu, cloud storage, sistem basis data terdistribusi, arsitektur microservice. Nah, seperti itu. Jadi meski datanya disimpan di banyak server berbeda, pengguna merasa seperti kayak pakai satu layanan utuh gitu. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Ada banyak, yaitu transparansi. Sistem terdistribusi itu menyembunyikan detail distribusinya, yakni lokasi, replikasi, dan kegagalan. Terus ada heterogenitas, dapat terdiri dari berbagai perangkat lunak, perangkat keras, OS, bisa pakai Ubuntu, bisa pakai Debian, bisa pakai Windows gitu. Terus skalabilitas dapat diperluas tanpa perubahan besar, ketersediaan dan toleransi kesalahan, jadi bisa beroperasi di banyak sistem. Jadi kalau ada satu kesalahan itu sistemnya masih tetap jalan. Ketersediaan dan kongruensi, ya banyak proses dapat berjalan secara bersamaan. Lalu ada replikasi dan konsistensi, openness, keamanan, kinerja dan latensi, dan manajemen sistem. Lanjut, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan arsitektur utama dari sistem terdistribusi. Ada sistem client server, ada multi-tier, ada peer-to-peer, ada service oriented arsitektur yang digunakan pada kelas sistem distribusi praktikum, SWAP atau WSDL seperti itu. Ada message oriented, ada broker based arsitektur. Nah, yang paling sering dipakai pada praktikum adalah SWAP. Nah, di praktikum kami menggunakan SWAP atau WSDL seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4, jelaskan pengertian dari soket. Soket itu fungsinya untuk penghubung. Jadi seperti pintu penghubung antar dua alamat IP gitu. Beberapa kombinasi alamat IP dan nomor port. Jadi bisa digunakan untuk alat berkomunikasi antar dua port atau IP seperti itu atau lebih. Nah, jenisnya dan contohnya itu seperti TCP dan UDP yang kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Nomor 5, jelaskan pengertian dari port dan sebutkan jenisnya. Port itu adalah nomor identitas dari yang digunakan untuk menghubungkan proses komunikasi pada sebuah host bersama IP ya membentuk endport komunikasi. Nah, jenis port itu ada well-known port, nah layanan standar, ada register port, ada dynamic private port. Ya, fungsinya untuk memungkinkan banyak layanan berjalan di satu alamat IP serta menjadi dasar konfigurasi keamanan seperti firewall. Nah, jelaskan penggunaan SOA. SOA adalah gaya arsitektur di mana fungsi aplikasi dikemas sebagai layanan atau service yang otonom, reliable, dan dapat diakses melalui antarmuka standar SOAP dan WSDL. Ini contohnya di sini saya menggunakan Debian sebagai servernya dan Windows di komputer saya sendiri sebagai kliennya. Nah, ini adalah file index yang
tersimpan di klien di sini. HTML ada. Nah, dia disimpan di sini, klien. Nah, ini index. Nah, database-nya itu disimpan di Debian sini, yang dia remote menggunakan putih. Nah, jadi semua datanya itu dari server, kliennya Windows hanya bisa kayak mengakses halamannya gitu. Tiba-tiba error. Ya udah. Oke, sebut dan jelaskan service di SOA. Ada business service, yaitu layanan inti bisnis, pemesanan dan pembayaran, seperti contohnya. Lalu ada utility atau infrastruktur service, yaitu layanan teknis berupa autentikasi, login, dan notifikasi. Ada service proses atau orchestration service, yaitu gunanya menggabungkan beberapa layanan menjadi workflow. Kemudian ada composite service, gunanya hasil kombinasi beberapa layanan sederhana. Kemudian ada shared atau reusable service, yaitu layanan yang dirancang untuk digunakan di berbagai aplikasi. Kemudian jelaskan pengertian dari RPC dan SWAP. RPC atau Remote Procedure Call itu merupakan mekanisme pemanggilan fungsi pada komputer lain seolah-olah lokal. Contoh modelnya yaitu gRPC yang menggunakan protokol buffers. Kemudian SOAP yaitu Simple Object Access Protocol, yaitu protokol yang berbasis XML, keamanan XML, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena di PHP itu XML punya kekurangan yang nggak bisa diatasi dan sekarang sudah dihapus di PHP versi terbaru atau 7 ke atas. Yaitu gunanya untuk pertukaran pesan di web service yang mendukung keamanan, security ya, untuk keamanan, transaksi reliabilitas, dan menggunakan WSDL untuk deskripsi layanan. Kemudian jelaskan pengertian dari WSDL dan REST. WSDL yaitu Web Service Description Language, merupakan dokumen XML yang mendeskripsikan layanan web, operasi, pesan input-output, tipe data, endpoint, dan protokol. Sedangkan REST, Representation State Transfer, yaitu gaya arsitektur komunikasi berbasis HTTP, memodelkan sumber daya dengan URL, dan metode get, post, put, delete bersifat stateless dan ringan. Kemudian nomor 10 yang terakhir, jelaskan tentang XML, JSON, dan RSS. Formatnya itu XML itu format markup teks terstruktur untuk menyimpan dan mentransfer data. Contohnya seperti ini, format XML. Kemudian JSON itu format data ringan berbasis key atau value. Nah, ini dia langsung ya Kak, ada value-nya, name, ani, age, langsung di age-nya 30 gitu. Name, key-nya value-nya ani gitu. Kemudian RSS, format XML untuk menyebarkan ringkasan atau update konten. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.